Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Pernah nggak sih kepikiran kalau peran sekolah itu sebenarnya cuma sebagian kecil aja dari pendidikan seorang anak? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang bisa jadi bakal mengubah cara kita melihat dunia pendidikan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya mungkin bakal bikin kita kaget. Coba tebak deh, dari total waktu anak saat mereka melek atau sadar, berapa persen sih yang dihabiskan di sekolah? Jawabannya cuma sekitar 30%. Wow, ini artinya ada 70% waktu anak yang seringkali kita lupakan. Padahal justru di waktu sisa itulah sebagian besar pembentukan karakter dan pelajaran hidup yang sebenarnya terjadi di rumah dan di lingkungan sekitar mereka. Nah, fakta tadi itu seolah membuka mata kita ke sebuah konsep baru yang penting banget. Konsep bahwa pendidikan itu bukan cuma urusan sekolah aja loh. Pendidikan itu sebuah ekosistem utuh, di mana keberhasilan seorang anak itu sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak. Jadi, kuncinya ada di 3 pilar ini, keluarga, sekolah, dan komunitas. Yuk kita kupas satu-satu, apa sih peran krusial dari masing-masing pilar ini, dan yang lebih penting, gimana seharusnya mereka bisa bekerja bareng secara harmonis. Pilar yang pertama dan paling dasar, tentu saja, keluarga. Ini adalah sekolah pertama dan abadi buat setiap anak. Disinilah mereka dapat pondasi segalanya, mulai dari rasa aman, gizi yang baik, sampai penanaman nilai-nilai inti dan adab yang akan mereka bawa seumur hidup. Berikutnya, kita punya sekolah. Nah, sekolah ini bisa kita anggap sebagai sebuah inkubator. Jadi, ini adalah lingkungan yang sengaja disetting untuk memaksimalkan potensi anak. Bukan cuma ngajarin materi pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis, kerjasama, dan bersosialisasi di ruang yang aman dan terkontrol. Dan pilar ketiga yang gak kalah penting adalah komunitas. Inilah laboratorium dunia nyatanya. Tempat di mana semua teori dari sekolah dan nilai-nilai dari rumah itu benar-benar diuji. Disinilah anak belajar dari interaksi langsung dengan lingkungan, tetangga, dan berbagai fasilitas umum. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana jadinya kalau ketiga pusat ini nggak nyambung? Kalau mereka jalan sendiri-sendiri, nggak saling ngobrol, nggak saling mendukung. Akibatnya fatal, terjadi sebuah krisis yang disebut diskontinuitas. Coba bayangin deh, di sekolah, anak diajarin aturan ketat soal gadget. Tapi begitu sampai rumah, aturannya bebas. Pesan yang bolak-balik dan nggak konsisten ini jelas bikin anak jadi bingung banget. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget bahayanya. Coba kita lihat contoh pertama soal standar ganda HP. Dampaknya apa ke anak? Mereka jadi bingung, nggak lagi respek sama aturan, bahkan bisa jadi manipulatif. Atau lihat yang paling bawah, soal komunitas yang cuek. Dampaknya bisa sampai bikin anak bolos sekolah. Tapi lihat deh, solusinya selalu sama di setiap masalah, sinergi. Tapi tenang, kabar baiknya, masalah diskontinuitas ini bukan berarti jalan buntu. Kita bisa kok membangun lagi jembatan yang menghubungkan keluarga, sekolah, dan komunitas. Ada rencana aksi konkret yang bisa kita jalankan. Rencananya ada 4 langkah praktis. Pertama, bangun komunikasi dua arah yang beneran, bukan cuma pengumuman sepihak. Kedua, bekali juga para orang tua dengan ilmu parenting yang relevan dengan zaman sekarang. Ketiga, libatkan para profesional di komunitas sekitar untuk jadi inspirasi dan panutan. Dan yang paling penting, langkah keempat, samakan visi antara rumah dan sekolah, fokusnya ke pembentukan karakter, bukan cuma ngejar nilai. Nah, untuk merangkum semua gagasan ini jadi satu kesatuan yang utuh, ada sebuah metafora yang sederhana tapi menurut saya dalam banget maknanya. Mendidik anak itu ibarat menanam pohon. Simple kan? Tapi coba kita renungkan. Ide ini ngingetin kita kalau pendidikan itu adalah sebuah proses yang organik, yang butuh banyak elemen pendukung untuk bisa tumbuh dengan subur. Kalau kita pakai metafora ini, setiap bagian punya perannya. Orang tua itu ibarat tanahnya yang subur. Guru adalah petaninya yang dengan sabar merawat dan memberi pupuk. Terus komunitas. Nah, komunitas itu adalah iklim dan cuaca yang ikut menentukan pohon ini bisa tumbuh dengan baik atau tidak. Logikanya kan sederhana banget ya. Petani sehebat apapun, kalau disuruh menanam di tanah yang tandus dan gersang atau di tengah iklim yang ekstrim, ya pasti akan kewalahan. Semua elemen harus saling mendukung. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Coba kita lihat sekitar kita, ekosistem pendidikan kita sendiri. Seberapa sehat kondisinya saat ini? Dan yang terpenting, apa satu langkah kecil yang bisa kita mulai lakukan hari ini juga
untuk membuat ekosistem itu jadi lebih baik,